Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tentang gerak lurus beraturan. Lebih tepatnya lagi, kita akan membahas tentang soal grafik, ya, grafik GLB. Bagi teman-teman yang belum mempelajari, maksudnya yang belum paham tentang grafik GLB, ciri grafik GLB, videonya dapat kalian tonton di linknya ada di pojok kanan atas. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Soal yang pertama, diketahui seorang pesepeda berada 4 meter dari pos. Pesepeda tersebut bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 meter per second selama 2 detik. Kemudian pesepeda tersebut berbalik arah dengan kecepatan 2 meter per second selama 4 detik. Buatlah grafik perpindahan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Nah, dari sini sudah ketahuan ya, 1 meter per second selama 2 detik, kemudian 4 detik berikutnya 2 meter per second, berarti total ada 6 detik ya. Nah, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ini posnya ya. Pos, jarak dari sini ke sini 4 meter ya, 4 meter. Nah, berarti 0 meter itu ada di sini ya. Ini 0 meter. Nah, ini berarti X0 untuk posisi yang ini. Kemudian ini dia bergerak ke sana. Ini 1 meter per second selama 2 second. Nah, ini dia bergerak ke sini. Nah, di posisi di sini belum tahu nih, masih dicari nih. X-nya berapa? Belum tahu nih. Kita belum tahu. Nah, setelah sampai di sini, dia berbalik ke sana. Nah, ini dia 2 meter per second selama 4 detik. 4 second. Sana, kemudianlah sampai di sini nih. Nah, ini X-nya belum tahu nih di sini berapa nih. X-nya belum tahu nih. Nah, seperti itu. Nah, ini anggap aja X1. Ini anggap saja X2. Nah, kita cari nih yang pertama nih. Kita cari yang X1 nih. Yang X1 berarti X0 ditambah V kali T. Nah, di sini X0-nya 4 ditambah 1 kali 2. 1 kali 2. Hasilnya adalah 6 meter. Nah, di sini sekarang 6 meter. 6 meter. Di posisi ini dia berjarak 6 meter dari pos, ya, karena sudah ditambah 4. Berarti dia hanya menempuh jarak di sini, dia hanya menempuh jarak dari sini ke sini, dia hanya menempuh jarak 2 meter. Ini jaraknya ya. Ini S nih. S, saya tulislah jarak. Jaraknya hanya 2 meter dari sini ke sini. Nah, sekarang kita cari yang ini nih, yang X2 nih. Kita cari yang X2. Nah, yang X2, X0 ditambah V kali T. Nah, X0 yang mana? Ya jelas bukan 4. 4 ini kan dari sini ke sini. X0-nya adalah yang ini nih. Yang 6 meter ini menjadi X0. Menjadi X0 untuk yang kedua ini. Nah, jadi di sini sekarang posisinya adalah 6 ditambah, karena berbalik arah, ini menjadi min 2. Min 2 dikali T-nya tadi 4. Maka total 6 min 8. Min 2 meter. Nah, ini dia. Berarti jaraknya berapa? Nah, jaraknya berarti totalnya adalah jarak dari sini ya, sampai sini, ya 4 kali 2 ini kan, 8.
meter. Jaraknya 8 meter. Perpindahannya ini tadi posisinya ada di min 2 ya. Posisinya ada di min 2 meter. Artinya di belakang pos misalnya ya. Artinya di belakang pos. Nah, yang 6 ini 2 detik. Berarti di sini di T sama dengan 2. Nah, sedangkan yang ini di T sama dengan 6 ya, karena 4 ya, 2 ditambah 4, jadi ini sama dengan 6 second. Nah, kalau kita buat grafik yang perpindahan xt, awalnya itu dia ada di 4, berarti di sini. Pada detik kedua dia berada di 6. Detik kedua berada di 6 nih ya. Berarti ini detik kedua dia berada di 6. Setelah itu di detik ke-6 dia berada di min 2. Berarti kita gambar satu lagi di sini titik. Min 2. Detik ke-6 dia ada di sini. Nah, maka grafiknya adalah sini, kemudian dia ke sini. Nah, ini untuk grafik perpindahan. Nah, grafiknya jaraknya mana? Nah, grafik jaraknya tetap ya. Posisi awalnya ada di 4, tetap di sini. Awalnya ada di sini. Nah, kemudian dia bertambah 2 menjadi 6 di detik kedua kan ya. Di detik kedua dia ada di 6. Nah, detik ke-6 dia ada di 8. Berarti 6 tambah 8 menjadi 14. Maka grafiknya nah, seperti ini. Nah, ini bedanya jarak sama perpindahan. Bedanya grafik jarak sama perpindahan. Nah, sekarang soal yang kedua. Diketahui seorang sepeda berada 4 meter dari pos. Pesepeda tersebut bergerak menjauhi pos dengan kecepatan 2 meter per second selama 4 detik. Buatlah grafik perpindahan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini dari sini ke sini. Ini jaraknya 4 meter. Berarti sudah jelas ya, yang ini adalah X0. Nah, kemudian dia bergerak menjauhi ke sana dengan kecepatan 2 meter per second selama 4 detik. 4 second. Nah, di sini XT-nya ditanyakan. XT-nya ditanyakan, ini S-nya juga ditanyakan. Nah, belum tahu nih hasilnya berapa nih. Nah, sekarang kita cari XT-nya. Kita cari XT-nya. Bebas mau pakai yang S V kali T juga boleh. Atau kali ini kita pakai yang S sama dengan V kali T ya. Berarti kita cari S nih. Maka S-nya sama dengan V dikali T. V-nya 2 dikali 8. Maka hasilnya adalah dikali 4 ya. 8 meter. Nah, ternyata si S-nya ini 8 meter. 8 meter. Berarti XT-nya berapa? Berarti XT-nya ini adalah 4 ditambah 8. 12 meter. 12 meter. Nah, kita buat nih. Total waktunya berarti hanya 4 detik ya. Hanya 4 detik. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti posisi awalnya ini X berarti ya. Yang ini X ya. Nah, posisi awalnya itu dia ada di 4. Di sini. Ya. Kemudian di detik keempat dia menjadi 12. Nah, berarti grafiknya demikian. Nah, sama halnya dengan jarak. Tetap ya. Ini ada di 4. Detik berikutnya 8 meter. 8 ditambah 4 berarti ada di 12 detik keempat. Nah, jadi grafiknya sama. Kalau kasusnya seperti ini. Ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2.
Sekarang ke soal nomor 3. Berikut adalah grafik VT, pergerakan sebuah benda. Berdasarkan grafik tersebut, berapa jarak yang ditempuh benda tersebut? Ya, grafiknya seperti ini. Berarti V-nya, ini 4 ya. V-nya itu 4, T-nya, ini nih, T-nya 8. V-nya 4 meter per second, T-nya 8 second. Nah, yang ditanya adalah jarak. Berarti ini ya. Nah, mau pakai yang atas juga boleh, silakan. Yang ditanya jarak, maka S sama dengan V kali T. 4 kali 8. 32 meter. Ya, 32 meter. Mau pakai yang ini juga boleh. Mau pakai yang XT juga boleh. XT sama dengan X0 tambah V kali T. Karena acuannya tidak ada, berarti X0-nya anggap aja 0. Ditambah V-nya 4, T-nya 8. Hasilnya sama saja, 32 meter. Karena X0-nya 0. Kalau X0-nya ini nggak 0, maka perpindahan sama jarak hasilnya beda. Tapi kalau X0-nya sama dengan 0, maka jarak dan perpindahan pasti hasilnya sama. Nah, ini soal yang nomor 3. Sekarang ke soal nomor 4. Berikut adalah grafik XT, perpindahan terhadap waktu, pergerakan sebuah benda. Berdasarkan grafik tersebut, berapa kecepatan benda tersebut? Nah, banyak tersebutnya ya. Ini berarti ini posisi awalnya. Ini berarti dari grafik itu X0-nya adalah 2. Ini kan 0 ya. X0-nya adalah 2. Sebelum bergerak, 2 meter. Kemudian XT-nya ada di 12. Ada di 12. XT-nya ada di 12 meter. Saat T-nya sama dengan 6 second. Ini T-nya 0 ya. Pada saat T-nya 0, dia ada di 2. Berarti sebelum bergerak ya. Dia ada di 2. Setelah bergerak, di detik ke-6, XT-nya ada 12. Yang ditanya kecepatan. Yang ditanya itu V. Sama dengan berapa? Nah, kita bisa pakai XT sama dengan X0 ditambah V kali T. XT-nya 12, T-nya 2, ditambah V, X0-nya 2 maksudnya, T-nya 6. 0 sampai 6, 6 kurang 0 berarti 6. Maka ini 12, dikurang 2, 2-nya pindah sini ya. Pindah ruas, kurang 2, ditambah V kali 6. Sama dengan V kali 6 maksudnya. 12 kurang 2, 10. Ini 6. V kali 6. Maka V-nya sama dengan 10 bagi 6 meter per second. Atau kalau dibagi 2, 5 per 3 meter per second. Nah, inilah soal-soal tentang grafik GLB. Demikian untuk video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.